Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masuk. Terima kasih pemirsa Opini masih setia menyaksikan Opini hari ini, dan obrolan kita sangat menarik ini khususnya untuk pemirsa Opini yang tertarik dengan usaha properti atau ingin menjual propertinya tapi bingung. Seperti tadi Mas Davis bilang, kita butuh satu hal yang cepat, seperti dalam artian untuk mau menjual butuh dapat dana yang cepat dengan harga juga yang sangat bagus, dan sebagai kita pembeli juga mendapatkan properti yang bagus dengan cara juga yang sangat bagus dan juga menarik dengan proses syariah. Kita lanjut ngobrol dengan Mas Davis, dan ternyata backgroundnya sangat jauh sekali dari dunia properti, tapi tekniknya teknik apa nih Mas Davis? Teknik industri. Ya kurang lebih pada saat di lapangan bisa digunakan lah ya ilmu-ilmunya, seperti membangun properti. Enggak juga sih. Memang bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Yang mendorongnya itu tadi pemirsa yang sudah disampaikan sama Mas Davis 2017, mendengar keluhan dari orang-orang terdekat dan juga ngumpul dengan teman-teman. Ternyata banyak nih orang-orang ternyata yang katakanlah gagal bayar atau mungkin kendala di ekonomi, sudah mengambil di properti sebelumnya, akhirnya ya hal terburuknya itu tadi ya, otomatis harus ditarik oleh pihak perbankan mungkin. Nah, untuk lanjutannya lagi Mas Davis nih, mungkin juga yang tadi menariknya adalah yang Mas Davis cerita, ternyata untuk menjadi seorang pengusaha properti itu juga tanpa perlu modal berarti. Iya, ya bisa. Iya, tanpa perlu modal. Dulu kita sering sebenarnya untuk berbicara ya, sosialisasi, ikut ngisi acara juga ke teman-teman. Kita sampaikan bahwa sebenarnya bukan hanya di bisnis properti saja, tapi di bisnis lain juga bisa tanpa modal. Dan juga itu saya alamin sendiri. Saya 5 tahun bisnis tanpa modal. Bahkan di properti pun saya juga tanpa modal. Tapi ini modal uang ya. Modal uang ya. Karena di bisnis itu bukan hanya uang saja modalnya. Oh benar, betul. Ya, termasuk modal itu nama baik. Benar. Kemudian juga ya pengetahuan, relasi pastinya. Ya pastinya. Kemudian juga ya kemampuan kita untuk adaptasi dengan perkembangan itu juga butuh. Ya kalau modal itu sebenarnya ya hampir sedikit sih sebenarnya dibutuhkan ya, gitu. Karena banyak orang yang punya modal. Ya justru sedikit sekali orang yang punya kemampuan untuk mengelola modal itu. Justru kebalikannya dong ya. Nah, jadi untuk pemirsa Opini, berarti kita sebagai yang ingin terjun menjadi seorang pengusaha khususnya di bidang properti seperti Mas Davis ini, nggak perlu takut karena terkendala mungkin dari modal, kategorinya modal uang. Karena modal itu banyak kategorinya ya. Iya. Seperti tadi Mas Davis bilang, dari relasi juga, terus juga pengetahuan tentang bisnis itu sendiri seperti apa. Nah, kalau dari Mas Davis sendiri, ini kan 2017 ngumpul sama teman-teman, lalu 2019 untuk bergerak secara sendiri. Iya. Mendirikan untuk dari perusahaan yang Mas Davis punya. Iya. Nah, awal mulanya itu Mas Davis, properti seperti apa yang Mas Davis jalankan? Karena kan properti kan banyak ini ya, bisa bangunan iya, terus juga tanah pun juga iya. Nah, kalau dari Mas Davis sendiri 2019 itu mengawalinya dengan properti seperti apa? Kalau di 2019, jadi kalau saya sendiri sih enggak ya. Saya tuh join dengan teman. Ini makanya saya bilang teman ini yang menyiapkan modal. Tapi modalnya nggak terlalu besar juga waktu itu. Waktu itu 150 juta. Kita beli lahan seluas 7.500-an di Sukaraja. Kita set, kita pola, kita coupling, terus kita jalan dapat 36 coupling. Nggak terlalu banyak. Kita jual, kita kreditkan, bismillah. Dan alhamdulillah jalan. Dan sekarang untuk informasi buat teman-teman semuanya, kita punya 26 titik. 26 titik? Ya. 3 di Harga Makmur, 1 di Benteng, 1 di kota, di Barangsari ada, dan banyak di Seluma, ada 16 titik di Seluma. Dan itu semuanya kaplingan? Semuanya kaplingan. Jadi dulu kita sempat bangun rumah 2 unit. Cuman ngelihat lagi ya sebenarnya, makin besar modal yang kita butuhkan, akhirnya jual itu makin tinggi. Nah, kalau harga jual makin tinggi, pembelinya itu makin terbatas. Betul. Akhirnya kita memutuskan, sudah kita udah nggak usah bangun unit lagi. Gitu, kita fokus ekspansi di tanah saja. Itu. Jadi kalau tanah kapling yang kita siapkan ribuan, dari harga 750.000 per bulan sampai harga 1,5 juta ada di kita.
Oke, nah kalau untuk luasnya pasti bermacam-macam. Luas minimal 10 kali 15. 10 kali 15. Iya. Wah, ini sangat menarik ini pemirsa. Kita bisa mendapatkan tanah kaplingan 10 kali 15, kisaran untuk per bulannya 750 sampai 1 juta. Iya. Nah, untuk syariah sendiri nih, kita masuk ke poinnya karena yang ditekuni atau dijalani sama Mas Davis sekarang properti syariah. Iya. Otomatis di sana ada kredit. Nah, yang namanya kredit dalam tanda kutip untuk di syariah ini kan orang menghindari yang namanya riba. Nah, kalau yang dijalankan oleh Mas Davis ini kreditnya seperti apa, Mas Davis? Oh, kalau tagline kita itu kan memang kredit syariah tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa backing bahkan. Tanpa backing. Iya. Nah, berarti resikonya di sini sangat tinggi sekali berarti Mas Davis. Enggak juga. Karena yang kita perjualbelikan itu kan produknya tidak bergerak. Oke. Iya, kalau motor ya kalau motor kan bisa hilang tuh dan juga ada penyusutan aset kan. Iya. Makanya buat teman-teman yang ingin bisnis di tanah kapling, open saja kredit syariah ke masyarakat, nggak usah khawatir karena resikonya hampir nol sebenarnya. Karena tanahnya tidak bergerak, kemudian asetnya itu kan selalu bertumbuh. Naik terus ya. Setiap tahun berapa kali lipat harga tanah sekarang? Betul. Oke. Berarti yang kita takutkan selama ini kan sebagai orang-orang awam juga seperti saya sendiri untuk bisnis properti apalagi tanah, apalagi kita jalankan kredit, takutnya kredit macet atau seperti apa karena kita tidak punya ibaratnya itu backupan. Mungkin kalau secara konvensional melalui bank kita sudah di backup sama bank gitu. Iya. Nah, tapi kalau kredit pribadi syariah ini nggak takut Mas Davis? Oh, kalau saya sebenarnya nggak takut. Jadi gini, ini ya terlepas dari resiko. Semua bisnis punya resiko. Cuman tinggal besar kecilnya aja. Jadi saya sampaikan ke teman-teman sekarang, Bismillah, ada yang awal memang sudah ada punya niat untuk bisnis syariah, khususnya di tanah kapling. Ini tanah kapling ya, ini bukan rumah. Kalau rumah nanti pembahasannya berbeda. Resikonya sangat besar sekali. Tapi di tanah kapling kalau memang nanti ada orang yang kredit macet. Sebenarnya yang resiko ini yang penjual ya, bukan pembeli. Kalau pembeli nggak ada resiko. Kalau di kita, kenapa bisa disebut memang kredit syariah? Karena acuannya memang ya kaidah-kaidah syariah yang berlaku di muamalah, di transaksi jual beli. Memang sederhananya kalau bahasa kita ke masyarakat itu, di kita itu nggak ada dendanya. Tidak ada denda? Ya, tidak ada denda. Bahkan di kita itu ada cashback. Jadi kalau teman-teman yang memang komitmen bayar tepat waktu, itu kita cashback. Ada yang 25.000, ada yang 50.000. Lumayan kali berapa tahun? Iya. Dan itu nggak ada penambahan harga. Harganya flat sampai selesai saja, gitu. Misalnya kita sepakat di harga 36 juta. Satu bulannya 1 juta. Ya. Itu terlambat tetap 1 juta. Nggak bayar tetap 1 juta. Nanti terakhir tetap 36 juta. Nah, bahkan di kita itu tadi kalau dia bayar tepat waktu, kita cashback 50.000. Kita apresiasi buat teman-teman yang memang komitmen seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya nanti teman-teman itu ya karena sesuatu dan lain hal tidak bisa membayar, nggak disita juga. Nah, jadi perjanjiannya seperti apa, Mas Davis? Jadi kita ada pasal jual kembali namanya. Oh, jual kembali. Jadi isi pasalnya itu adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nanti poinnya di atasnya itu kalau terjadi gagal bayar ya, gagal bayar kita beri waktu 3 bulan berturut-turut ataupun 3 bulan akumulasi. Nah, kalau itu tidak terbayar atau terjadi one prestasi dari pembeli. Nah, makanya pasalnya itu pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk menjual tanah yang bersangkutan itu kepada pihak ketiga atau pihak kepada tiga, pihak lainnya. Berarti pembeli yang lain ya, ditawarkan ke orang lain gitu. Di take over. Take over. Nah, terhadap uang pihak kedua atau pembeli yang sudah diberikan kepada pihak pertama penjual, misalnya sudah 3 juta ataupun sudah 5 juta, akan diganti oleh pihak ketiga. Nah ini sangat menarik sekali nih pemirsa. Jadi untuk Anda yang ingin berkecimpung juga seperti Mas Davis, jangan kemana-mana. Kami berdua tentunya akan kembali lagi ngebahas properti syariah yang sudah ditekuni oleh Mas Davis ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Opini.